semua. Di sini hadir kembali di mana kami sedang melaksanakan podcast dengan pembawa acara saya sendiri, Nadira Bainarti. Nah, di sini sudah bergabung dan juga hadir di mana dengan dua background dari mahasiswa pendidikan sosiologi. Selamat datang Mbak Brenda. Ya, Oke. Di sebelahnya juga saya perkenalkan, selamat datang Mbak Dayu. Oke, baik. Jadi sobat pendidikan sosiologi, di sini kami akan berbincang-bincang mengenai keberagaman dalam toleransi. Di mana di sini juga sudah dua datang pemateri kita yang insya Allah ya luar biasa, karena di sini juga sudah memiliki background yang sesuai dengan kependidikan kita sendiri. Di mana juga pendidikan sosiologi membahas terkait dengan bagaimana toleransi terhadap keberagaman masyarakat yang ada. Mungkin tanpa berlama-lama saja, saya akan langsung menanyakan yang mungkin cukup santai saja ya, Mbak-mbak di depan sini. Jadi gini nih, saya penasaran begitu terkait dengan peran daripada keagamaan sendiri. Ini kan ada Mbak Dayu dari agama Hindu, ya, kemudian Mbak Brenda dari agama Islam. Bagaimana sih agama ini melihat perspektif dari memperkuat untuk rasa kebangsaan itu? Kan kita di tengah masyarakat yang multikultural gitu kan. Lalu juga di sana ada keberagaman, tentu pasti ada perspektif yang berbeda. Agama Islam melihatnya seperti apa, lalu kemudian agama Hindu juga melihatnya seperti apa. Mungkin pertama dari Mbak Brenda dulu, perspektifnya saja Mbak. Oke. Kalau menurut saya sendiri, sebenarnya kalau di Islam itu tidak ada masalah ya, sangat mentolerir yang namanya toleransi kalau dalam Islam. Karena kayak di dalam Al-Quran sendiri itu kan disebutkan, yaitu kalau nggak salah dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 itu Allah itu malahan menyuruh kita untuk bersikap baik dan adil kepada orang lain gitu. Tidak harus dalam Islam, selama mereka itu tidak mengganggu kita gitu loh dalam agama gitu. Jadi menurut saya itu toleransi yang sangat besar gitu loh. Itu yang membuat panduan kita semua yang di agama Islam itu tidak menjudge mereka gitu loh. Jadi pandangan kita tuh lebih meluas tentang toleransi kita kepada mereka ketika mereka misalnya ada acara atau apa. Jadi kita sebagai umat Islam harus menghormati mereka gitu. Begitu pun sebaliknya gitu. Oke, baik, jadi cukup jelas sekali yang disampaikan oleh Mbak Brenda. Terima kasih Mbak Brenda. Lalu gimana nih dalam perspektif agama Hindu melihat keberagaman tersebut? Apakah di sana toleransi itu pasti ada atau bagaimana Mbak Dayu? Kalau dalam agama Hindu udah pasti ada, setiap agama mungkin pasti ada untuk toleransinya. Nah, begitu juga dalam pelajaran agama Hindu, di mana kita di sini benar-benar menghormati agama yang lainnya, seperti kita bertoleransi nih, kayak saya Hindu, kalian Islam, atau dengan yang agama yang lainnya. Kita benar menghormati atau seperti kita saling kita menghormati dalam keberagaman begitu kan, tidak memandang suku begitu ataupun kita menghormati manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan juga dengan sesama manusianya. Jadi dalam agama Hindu seperti itu namanya ajarannya Trihita Karana. Oke, baik. Jadi di situ memang sudah ada ya ajaran-ajaran tertentu, dan di sana bagaimana hubungannya dengan pencipta, dengan alam begitu. Oke, baik. Selanjutnya nih, saya juga kita kan mahasiswa nih ya, mahasiswi begitu. Dalam lingkungan kampus pasti sering terjadi yang namanya perbedaan gitu. Apalagi dengan melihat background kita yang berbeda begitu agamanya. Nah, ada nggak sih suatu mungkin peristiwa yang membuat nih mungkin dari Mbak Dayu mungkin ataupun Mbak Brenda, yang dimana dari pihak kampus, baik itu mungkin dari dosen, dari teman-teman ataupun staf yang mengalami kayak diskriminasi begitu atau perbedaan karena backgroundnya yang berbeda dari yang kebanyakan. Mungkin dari Mbak Dayu bisa dijawab, apakah ada gitu? Diskriminasi sendiri saya rasa nggak ada ya, cuma hanya kayak kita bercanda nih, kayak untuk saling belajar lah, kayak agama kalian kayak gini begini, jadi kita bisa saling sharing gitu tentang agama kita masing-masing gitu. Oke, berarti hubungannya itu kayak lebih ke positif ya, karena saling sharing dan juga tidak ada bentuk yang negatif gitu, tanda kutip. Oke, baik, terima kasih. Kemudian Mbak Brenda mungkin ada nggak pernah mengalami selama menjadi mahasiswi di sini, pendidikan sosiologi terutama? Kalau saya sendiri sih sama aja sama Mbak Dayu, terutama dosennya tuh cukup ramai ya. Walaupun beliau ini beda agama dari kita, tapi toleransi
Oke, baik. Jadi lingkungan kampus sepertinya cukup positif ya untuk menerima keberagaman, baik itu agama yang berbeda maupun mungkin dari suku-suku yang seperti kita lihat kayak perbedaan warna kulit mungkin kan. Jadi tidak ada lah hal-hal negatif yang kita dapatkan selama menjadi mahasiswa di sini. Oke, lanjut ya. Saya ingin mempertanyakan nih terkait dengan beberapa kasus yang sempat viral di kemarin mungkin di bulan Ramadan ini. Belakangan ini kan muncul tuh beberapa video viral yang belum lama ini, kemudian di sana mungkin ada agama Islam terutama Mbak Brenda ya, yang dimana kan mereka itu banyak yang speak up tentang oh ini saya nggak kebagian ini takjil gitu ya, karena kan mereka itu kayak diambil habis oleh orang yang nonis begitu, karena kan kebanyakan mungkin kita mayoritas Islam pasti di sana itu yang berjualan gitu berdagang pasti orang Islam begitu, bahkan sampai harus menunjukkan KTP apakah Anda benar Islam begitu. Itu gimana sih pandangan dari Mbak Brenda? Kalau menurut saya sendiri nih ya, mungkin itu berbeda-beda orang ya, tapi menurut pandangan saya sendiri kalau masalah takjil itu ya nggak wajib sebenarnya dalam Islam gitu kan, nggak wajib harus kita beli takjil, harus keluar sama yang lain gitu kan, itu kan juga belum tentu kita sebagai yang agama Islam aja ketika kita belanja itu mungkin kita nggak memborong semuanya gitu loh, mungkin rezekinya itu datang dari orang yang bukan agama Islam begitu, jadi menurut saya ya agak berlebihan ya. Iya, berarti kayak berarti agak berlebihan ya kalau sampai war dan juga speak up sampai di media sosial dan juga membuat banyak perhatian masyarakat begitu. Tapi kemarin nih saya lihat nih Mbak Dayu di video juga saya lihat itu ada toleransi dari agama Hindu yang bahkan dia yang membantu jalannya pas kita lagi sholat Id begitu. Dia yang membantu ini untuk menyeberang jalan mungkin dan juga posisi motor orang-orang yang sedang sholat Id. Itu gimana sih tanggapannya? Pak, itu dalam tanda kutip pasti bagus kan ya? Iya, udah pasti bagus ya. Jadi kayak karena senang lah juga kan karena kita saling bertoleransi bagaimana kita juga membantu juga gitu, apalagi kan dalam rangka beribadah gitu. Iya, dalam rangka kalian beribadah, jadi kayak senang aja sih gitu. Oke, baik. Jadi berarti di sana agama Hindu sering ya melakukan apa ya kayak mungkin mereka bermusyawarah begitu untuk berdiskusi gini-gini loh kita bantu teman-teman kita yang lain gitu. Mungkin ada nggak di lingkungan Dayu sendiri? Kalau di lingkungan sih Sering nggak ada tuh? sering terjadi kayak kita kasih kasih waktu mereka kayak untuk sholat nih, kalau kayak waktu sholat misalnya kayak untuk saling mengingatkan sholat lah. Katanya kayak gitu, kayak sekarang nih waktunya sholat jam segini nih kalian nggak sholat ya, kayak gitu katanya kayak gitu dong. Oke, berarti tetap ya meskipun dalam keberagaman tetap juga dari pihak yang lain untuk saling mengingatkan gitu untuk ibadahnya masing-masing. Oke, baik ya. Benar-benar positif sekali ya. Kemudian juga di sini saya ingin mempertanyakan nih dari Anda berdua, Mbak Dayu sama Mbak Brenda gini. Apakah kita kan sering ya menggunakan media sosial, terutama smartphone gitu, yang pasti tidak akan lekang dari genggaman tangan kita nih. Nah, menurut dari Mbak nih, media sosial ini bisa nggak sih menjadi sarana yang bijak dalam mempromosikan kebangsaan kita, terutama kebangsaan maksudnya dalam keberagaman mungkin, apakah cara ini tepat gitu untuk memanfaatkan ini, apakah dia cukup gitu untuk toleransi kepada keberagaman dalam rangka mempromosikan itu? Begitu. Dari Mbak Brenda dulu. Kalau menurut saya sih sangat cukup ya, selama penggunanya itu bijak dalam menguploadnya. Karena kemarin juga sempat saya lihat video itu terkait tentang Indonesia yang viral di Korea itu terkait tentang budaya Indonesia karena mayoritasnya Islam yang bersedekah gitu sampai viral gitu di Korea. Jadi menurut saya kayak ternyata bagus gitu loh, budaya kita tuh dipandang kayak toleransinya tuh sangat besar gitu. Nah juga keberagaman budaya itu yang kayak agama kita itu yang menuntut kita bukan hanya kayak dari diri kita gitu loh, tapi emang itu kayak udah kewajiban dalam agama kita untuk kayak untuk bersedekah gitu. Itu waktu itu tahun berapa ya lupa saya tahunnya, tapi itu sempat viral banget di Korea. Oke, baik, terima kasih Mbak Brenda. Jadi gini juga nih Mbak Dayu, saya sering tuh scroll beranda TikTok kan. Saya juga sering melihat orang-orang yang identik dengan Hindu, pasti Bali gitu kan, pasti kebanyakan orang Hindu di sana. Terus mereka tuh kayak mengajarkan Bali lah dan juga mengajarkan maksudnya tarian Bali gitu.
lalu kemudian kayak cara-cara praktik-praktik yang kita nggak tahu, itu sering nggak juga diupload mungkin di lingkungannya Mbak Dayu? Kalau sering diuploadnya dalam di media Iya, sosial. media sosial. Kalau itu sering sih, karena kalau setiap wilayah itu ada namanya Banjar. Misalnya Banjar itu udah pasti ada namanya kayak puranya, karena setiap Banjar kan itu ada puranya tuh. Iya. Nanti setiap purnama itu, bukannya purnama ke-10 pasti ada namanya acara-acara kayak gitu. Nah jadinya itu maka nanti bakal sering diupload, bukan cuma diupload doang, tapi nanti juga ada kayak apa namanya, kayak apa ya, kayak ketuanya itu nanti nyamper nih ke rumah-rumah masyarakatnya. oke. Kita bakal ada acara ini nih, kayak bakal begini jadi kayak gitu. Oke, berarti harus kayak disebarluaskan gitu ya, Cuma berarti. di media aja gitu. Kalau di media sih memang cukup sering sih. Oke, baik. Oke, kita lanjut nih. Indonesia kan pasti tahu dong punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana di sana pasti berbeda-beda tapi tetap satu gitu. Nah, di sini gimana sih peran agama dalam agama Hindu, baik itu agama Islam, dapat berkontribusi dalam mewujudkan semboyan yang berbeda-beda tetap satu itu? Kalau menurut saya sendiri sih, terutama kayak yang seperti kita bahas dari awal tuh, toleransi tuh nomor satu menurut saya. Karena kayak tanpanya toleransi mungkin kita nggak bakalan kayak duduk bareng kayak sekarang, terus saling ngobrol bareng, kayak gitu. Kalau menurut saya toleransi dan juga kayak saling kayak menghormati gitu loh antara apa namanya agama, ya apapun mungkin karena berbeda dan kita berbeda gitu, karena kita berbeda mungkin ada caranya dia yang memerlukan waktu terus berlawanan dengan waktu kita, jadi kita bisa saling mentoleransi gitu. Oke, balik lagi nih Mbak Dayu, Bhinneka Tunggal Ika di sana kan juga termuat nih 5 nilai Pancasila. Di sana juga ada kemanusiaan, terus kemudian persatuan dan juga permusyawaratan. Nah, di sana masuk nggak sih menurut Mbak Dayu nilai-nilai tersebut dalam rangka toleransi antar keberagaman? Masuk nggak? Masuk sih kalau menurut saya ya. Dan itu cukup sesuai kan dengan lingkungan masyarakat keberagaman Cukup tersebut. sesuai sih, apalagi di Indonesia itu kan banyak sekali agama-agama yang gitu kan, jadi terus ditambah lagi dengan keberagaman macam-macam tuh, kayak ada adatnya juga macam-macam, jadi memang cukup pas lah menurut saya. Oke, berarti pas ya, cukup ya Pancasila ini sebagai bentuk dari ciri khas juga lah bagi bangsa Indonesia, karena meskipun banyak banget nih agama-agama dari Konghucu, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen dan sebagainya, itu tetap kita dalam masyarakat yang damai begitu. Tidak ya. Saya juga punya satu cerita nih. Silakan. Baru aja Ramadan kemarin nih. Saya tuh nggak tahu kalau sampai segitunya gitu toleransi nih. Waktu itu siang itu saya lagi belanja buat beli apa ya? Oh, saya disuruh beli telur. Iya, Kalau mas saya. Nah itu kan saya disuruh beli telur. Ya. Nah kebetulan orang yang punya toko ini orang Hindu gitu. Iya, oke. Nah kebetulan orang Hindu ini juga bersamaan datang orang yang tempat pemasok telurnya itu. Nah terus orang yang pemasok telur ini dia kayak buka kulkas terus buat minum gitu loh. Iya. Terus tiba-tiba ibunya, ibu pemilik toko ini dia bilang kayak, jangan minum di situ, dia bilang tuh samaan, dia bilang tuh orang puasa ini. Terus kayak sampai segitunya gitu loh. Kayak saya sendiri yang baru kayak ngalamin kalau masalah yang lain itu kan udah biasa, tapi ini kayak dia ngerti kayak sampai segitunya gitu, sampai shocknya gitu loh, dia kayak balik banget ibunya. Iya gitu. Kayak gitu. Berarti dia benar-benar menghargai toleransi dan juga dalam rangka kita kan beribadah. Ternyata ada juga dari pihak yang lain dan benar-benar untuk menghargai gitu peribadatan kita itu kayak gimana. Oke, Makanya jadi kayak salut banget sama ibunya itu. berarti benar-benar toleransi ya. Di sana lingkungannya itu emang banyak orang Hindu ya? Atau memang sendiri? Sebenarnya enggak sih, kayak bagian depan tuh kayak kebanyakan Islam, terus kok kita ke dalam lagi tuh baru ada Hindunya gitu loh. Kayak beda apa sih namanya, beda RT aja, beda RT aja gitu. Jadi kayak salut banget sama itu. Ya sih. Berarti benar-benar sih kayak menghargai toleransinya itu tinggi banget. Nah, di sini juga saya mau nanya nih. Dalam agama kan pasti ada metode-metode yang digunakan untuk meyakini ataupun untuk lebih ke pengikutnya lebih taat gitu kan dalam keyakinannya, kayak khotbah mungkin ataupun ceramah. Menurut Mbak-mbak nih, metode apa yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan toleransi dan kebangsaan kepada masyarakat, yang tentu tidak hanya metode ceramah, karena sering ya, saya juga kan agama Islam gitu, ceramah mulu gini-gini segala macam, sering banget itu saya dengar, apalagi di kalangan generasi muda yang agak malas ya kata kutip seperti itu.
gimana sih, mungkin ada nggak metode yang lebih handal, mungkin yang lebih bisa dapat menarik begitu agar lebih percaya ataupun yakin begitu dengan agamanya sendiri? Ada nggak dalam agama Islam gitu contohnya? Kalau menurut saya sih lebih kayak yang kita lakukan sekarang itu. Ya. Nah, kayak yang sekarang ini udah sama kayak waktu itu saya juga punya kenalan agama lain kan. Nah itu sering juga saya tanya kayak misalnya kayak tau nggak pentungan, biasanya kalau di Bali ada pentungannya di atas. Nah itu saya sering nanya apa namanya buat apa itu gitu kan. iya. Soalnya kalau sore-sore itu kan biasanya dibunyiin. Oh gitu ya. Iya. Jadi itu kayak ada sesuatu makna simbolik gitu ya. Iya. Jadi kan saya mikirnya tuh kalau kita kan kok pentungan tuh entah karena Iya, ronda, betul, maling betul. gitu kan. Ternyata mereka itu kayak emang udah adatnya kan, kayak ada pentungannya itu. Iya Nah betul. jadi gitu dari situ kan saya tahu oh ternyata ada giniannya gitu. Oh berarti itu Mbak Dayu mungkin bisa lebih jelas kasih tahu kita gini nih, kasih tahu ke teman-teman di mahasiswa pendidikan sosiologi gitu yang lagi nonton podcast ini gitu, apa sih fungsi dari hal tersebut yang memang sering ditaruh di depan rumah? Ya kayak misalnya ada di pura terus di atasnya gitu kan ada pentungannya gitu. Itu apa sih mungkin untuk manfaatnya? Manfaatnya itu biasanya kayak untuk menandakan nih sekarang nih ada acara kalau dalam bahasa gampangnya nih ya, kalau dalam bahasa gampangnya kayak acara ulang tahun puranya. Oh berarti pura itu bisa ulang tahun juga? Jadi Gitu. di bahasa gampangnya jadi kayak ulang tahunnya gitu, kayak hari lahirnya lah gitu ya, kayak hari lahirnya dari di pura itu gitu. Nah jadi kalau udah di hari itu datang, nanti kita bakal bunyiin pentunnya itu gitu. Jadi kalau kadang-kadang juga waktu di hari nyepi kadang kita juga bunyiin pentunnya itu di rumah. Jadi setiap rumah itu pasti ada aja pentunnya. Oh, misalnya kalau selesai nih hari nyepinya nih, besoknya itu paginya sekitar jam 6 udah langsung dibunyiin pentunnya gitu. Oke, saya penasaran satu nih. Pas orang Hindu ya, untuk membunyikan pentungan itu pernah nggak ada mungkin dari tetangga mungkin yang dari Islam begitu, yang merasa terganggu gitu ya? Mungkin ada nggak? Di sana kan kita bisa lihat toleransinya gitu. Ada nggak? Kalau di rumah sih nggak, kalau yang merasa terganggu sih nggak ada. Walaupun di depan rumah itu ada orang yang ngekos atau ada hotel yang nggak semuanya itu orang Hindu, pasti ada aja yang Islam gitu karena dia yang agama lain juga. Nah untuk merasa terganggu sih nggak ada, yang nggak ada juga yang pernah protes karena di sana juga mayoritasnya di dekat rumah itu mayoritasnya Hindu. Iya. Mbak Dayu dari situ ya? Iya. Berarti di sana tuh benar banyak lingkungan Hindu kan? Iya banyak Hindu. Oh oke, berarti sama sekali tidak ada pernah masuk itu kayak merasa terganggu gitu, ini kenapa? Tidak ada. Kalau dari Mbak Brenda sendiri, dari mana Mbak Brenda? Dari Gerung. Dari Gerung. Di sana ada nggak yang tetangga-tetangganya mungkin nonis gitu? Kalau yang di sekitaran sih nggak ada. Adanya tuh yang beda desa yang kayak tadi yang ibu yang tempat jualan Oh, gitu. oke. Apa namanya beda RT ini gitu. Jadi masih lah ya, masih aman-aman gitu. Nggak ada sampai protes gitu dengan cara atau metode yang dilakukan oleh para pemuka agama begitu. Iya, nggak ada. Oke, jadi ini juga mau saya tanyain. Dalam beribadah agama kan pasti ada ritual tuh. Kayak mungkin dari Mbak Dayu mungkin pasti ada ritual ini kayak ngabel gitu ya? Iya ngabel. Oke, ngabel kayak segala macamnya gitu. Nah, di sana sikap toleransi antar umat agama terkait perbedaan tersebut yang memiliki ritual dan tradisi yang berbeda, apakah di sana tuh benar-benar kayak gimana ya? Kayak pernah nggak sih Dayu mikir kalau ini kok beda banget sih ritual gitu dengan kepercayaan yang kita miliki gitu? Pernah nggak merasa penasaran gitu atau apa gitu dengan agama yang lain dari Mbak Dayu? Kalau penasaran sih udah pasti ada ya, karena kan kita sendiri kayak nggak tahu kok mereka kayak gini caranya. Iya, gitu. kayak sujud gitu mungkin kita yang lagi Jadi sholat kayak gitu. penasaran juga sih, karena kalau Mbak tanya, palingnya kayak nanya-nanya lah ke teman-teman atau nyariin Google lah gitu kan, karena kita memanfaatkan media juga gitu kan. Jadi kita kayak nyari-nyari tahu lah juga di sana gitu, untuk supaya kita lebih tahu juga kayak dapat ilmunya juga gitu kan, kayak ternyata kayak gini, jadi kayak lebih paham tentang agama yang lain juga gitu. Oke, dari Mbak Brenda sendiri gimana melihat ritual ataupun tradisi yang mereka miliki dari agama Hindu misalnya? Kalau penasaran pasti banget. Iya. Nah itu juga ada kejadian yang saya ketemuin di perempatan yang ada di mana ya? Yang perempatannya Hakata itu. Oh iya, penasaran. Nah di situ tuh saya juga mau sekalian mau nanya ini sama Mbak Dayu karena kebetulan itu umat Hindu gitu. Iya, yang oke.
itu kan kalau nggak salah itu acaranya orang meninggal. Mereka kan mayatnya itu kayak dibawa di atas gitu sama bunga gitu. Terus kayak muterin jalan tengah itu ada apa ya gitu? Ada ritual apa gitu bisa dijelasin? Soalnya penasaran banget gitu loh sama kayak Iya betul. ini gitu. Soalnya beda banget sama Islam. Kalau Islam kan kayak dimandiin, disolatin gitu kan, emang dibawa di kadang kayak lewatin jalan buat dikuburin langsung itu udah selesai. Terus kayak misalnya kok Dia gini gitu, ngelilingi jalan gitu. Iya, dia muterin kayak tengah jalan mungkin itu emang ritualnya gitu kan. Iya, coba kayak Mbak. itu ritual apa gitu. Kalau dari sepengetahuan saya, karena saya nggak terlalu mendalami juga gitu, tapi berdasarkan pengalaman saya dan sepengetahuan saya, kalau setiap agama Hindu yang meninggal itu wajib banget untuk dikelilingi 3 kali di perempatan. Jadi di perempatan itu harus dikelilingi 3 kali. Baru kalau udah 3 kali baru bisa balik pulang. Sebelum pulang itu nanti kita harus mayatnya itu harus dibakar dulu. Jadi harus Di perempatan jalan itu benar kali ini? Serius? keliling. Nah, tapi setelah kelilingnya itu waktu mau balik, ada nanti kayak ditancepin apa ya namanya? Kayak ada lah sesuatu nanti yang ditancepin di bagian sana. Di bagian-bagian jalan, setiap jalan itu pasti ada. Berarti itu memang harus tradisi yang harus dijalanin gitu Iya, ya? itu harus. Enggak. Kalau boleh tahu itu maknanya itu kayak apa ya? Iya, maknanya yang itu mikirnya itu mungkin kan supaya mungkin orang yang meninggalnya berpesan atau apa gitu. iya, ada mungkin itu Mbak. Kalau itu saya kurang paham ya, kurang mendalami juga ya. Tapi sepengetahuan saya supaya si apa namanya rohnya itu nggak tersesat juga. Gitu, jadi katanya kayak gitu sih katanya. Tapi kan kita nggak tahu. Betul. Nggak terlalu mendalam soal Oh kalau kayak gitu kayak di Islam tuh biasanya ada beberapa tradisi yang kayak kalau ada orang yang meninggal tuh dipasangin kain kafan di rumahnya katanya supaya tahu baliknya. Oh iya betul ada sih itu memang. Ada. Kalau kita kayak gitu sih berarti memang kayak agama-agama ini memiliki tradisi-tradisi yang hampir cukup mirip begitu, hampir cukup mirip dengan tradisi dan makna, apalagi kita kan anak sosiologi gitu. Di bagian makna simbolik itu memang ada juga tokoh sosiolog yang mengatakan bahwa itu dari Herbert George Smith, saya sempat membaca begitu bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia itu ternyata memiliki makna simbolik, terutama dalam agama ya pasti udah besar banget gitu kan. Nah berarti dari ritual ataupun tradisi yang sempat kita jalani atau segala macam itu kita yakini dengan penuh keyakinan. Pasti nggak ada keraguan kan? Padahal pernah ragu nggak? Pernah ragu nggak dalam melakukan peribadatan ini? Nggak pernah. kalau lalu sih enggak ya. Nggak pernah. Udah keyakinan dari lahir soalnya. Keyakinan dari lahir. Oke, berarti itu emang udah kayak keyakinan dari lahir kita sendiri ya. Mungkin pertanyaan itu cocok buat orang mungkin saudara-saudara kita yang mungkin yang pindah agamanya entah itu dari Islam ke Hindu, Hindu ke Islam atau Kristen atau kemanapun itu mungkin pertanyaannya cocok gitu kan. Soalnya kan beliau sendiri gimana gitu rasanya. Ya, oke baik. Jadi kita sepakat lah ya kalau toleransi dalam keberagaman baik itu agama Hindu dan agama Islam itu benar-benar terjaga, apalagi perdamaiannya dan juga bagaimana sikap-sikapnya kepada orang-orang yang beda background gitu ya, baik itu dari Kristen mungkin ataupun dari agama lainnya. Oke, jadi mungkin ini pertanyaan terakhir saya nih, pertanyaan terakhir dari saya untuk Mbak Brenda sama Mbak Dayu. Dalam Islam kan pasti ada tokoh-tokoh ataupun sejarah gitu kan yang memberikan pelajaran akan toleransi dalam keberagaman. Mungkin ada nggak sih yang kayak seperti itu? Karena kita kan di sini garis bawah besar topik kita itu adalah kebangsaan dalam keberagaman begitu. Pasti dong ada tokoh-tokoh yang dari sana begitu, dari masa lampau mungkin yang mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bertoleransi, menghargai meskipun kita beda background gitu. Ada nggak? Sangat ada gitu. Ya. Kalau dalam sejarah agama Islam tuh contohnya itu Rasulullah sendiri gitu. Rasulullah SAW beliau sendiri kayak diperangi gitu loh oleh oleh kaum-kaumnya itu. Tapi Rasulullah tuh nggak pernah mengajarkan kita untuk membalas mereka dengan keburukan gitu. Justru Rasulullah itu malah berdoa kepada Allah gimana caranya kayak orang-orang tuh kayak tahu gitu loh tentang agama ini dan mereka itu mau mengikuti ajaran Rasulullah. Dari situ juga kan kita tahu gimana perjuangannya Rasulullah sampai beliau itu dilemparin batu, bahkan ketika beliau beribadah pun ketika sholat pun ditaruh kotoran unta, tapi kan Rasulullah nggak pernah membalas itu gitu loh. Jadi situ besarnya gitu loh, toleransi
perbedaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oke. Seperti role model terbesar gitu ya bagi umatnya. Sangat besar karena tuntunan kita. Oke, baik. Setuju. Oke, kalau dari Mbak Dayu ada nggak mungkin dari tokoh-tokoh gitu yang dari agama Hindu? Ada nggak? Kalau tokoh-tokoh menurut saya kayaknya kurang tahu ya, karena banyak banget lah kalau tokoh-tokohnya itu, karena di dalam kitab-kitab suci kita itu kan ada banyak sekali namanya resi-resi yang banyak sekali yang mengajarkan kita nih tentang agama, bagaimana kita juga hidup di dunia itu harusnya seperti apa kayak gitu. Jadi mungkin saya kayak kurang mendalami soal itu ya, tapi kalau untuk dalam ajaran kita udah ada kayak seperti yang saya jelaskan tadi waktu di pertama ya, tentang perikanan di sana juga kita harus menjaga dan menghormati bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan juga manusia antar sesamanya. Oke, berarti tetap ya kita berdampingan meskipun beda-beda latar begitu. Tapi tetap dalam konteks keagamaan yang benar-benar damai, positif gitu. Tidak ada yang sampai berlebihan, apalagi seperti kayak saling menjudge satu sama lain begitu. Jadi teman-teman pendidikan sosiologi juga nih perlu teman-teman mempelajari dan juga memahami bagaimana sih toleransi dalam keberagaman. Tentunya juga pasti teman-teman dari mahasiswa pendidikan sosiologi, saya yakin bahwa hidup berdampingan ini bukan berarti kita harus saling berada dalam satu pemahaman yang cukup besar gitu. Jadi kita tidak boleh terlalu membanggakan mungkin dari keagamaan kita ataupun mencela dari agama lain. Jadi mungkin cukup sekian dari podcast kita di pendidikan sosiologi kali ini. Saya harap teman-teman juga bisa mempelajari dan juga bisa mengambil sisi positif dan juga mengambil hal-hal yang perlu kita pelajari, sehingga nanti untuk kedepannya kita bisa saling lebih toleransi dan juga lebih saling menghargai. Mungkin cukup dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.